Cheers everybody, welcome back to my channel, Aldi. Dan kali ini kita bakal membahas, review, melihat lebih dalam salah satu lagi manga yang baru aja aku baca. Honestly, I just baca manga ini walaupun dah banyak juga yang viral, banyak yang keluar. Bahkan sejak pertama kali dia keluar banyak yang membicarakan soal manga ini, tapi aku baru baca dan aku baru mengikuti manga ini. Manga itu adalah Shumatsu no Valkyrie. Kita bakal bahas lebih dalam tentang manga ini agar kalian tahu apa yang diceritakan di manga ini. Dan selamat datang di Wibu Talk. Selamat datang di Wibu Talk kawan-kawan semua, baik yang udah subscribe maupun belum subscribe. Silahkan subscribe karena saya tahu 70% dari kalian itu belum subscribe. So please freaking subscribe. Langsung ke sinopsis. Jadi inti cerita dari Shumatsu no Valkyrie ini adalah adanya yang namanya perkumpulan para dewa. Perkumpulan para dewa adalah diskusi yang isinya itu dewa-dewa atau ya Tuhan-Tuhan dari seluruh dunia atau seluruh kepercayaan, mulai dari Hindu, mulai dari nanti ada Nordik, Mesir dan lain-lain. Jadi intinya pertemuan itu dilaksanakan setiap 1000 tahun sekali, yang fungsinya hanya satu keputusan yang bakal diambil di rapat atau perkumpulan tersebut, yaitu apakah manusia harus dimusnahkan. Jadi setiap 1000 tahun sekali para dewa akan berkumpul di suatu perkumpulan, di mana isi perkumpulan itu yaitu mereka memutuskan pantas nggak sih manusia ini tetap dibiarkan hidup atau ya udah boom dead gitu kan. Dan di pertemuan paling baru mereka didapatkan satu keputusan, yaitu manusia harus dibinasakan, karena mereka pikir ya manusia sudah merusak bumi, sudah merusak dunia sampai ke titik yang sudah tidak bisa dimaafkan lagi gitu. Ini semacam juga teguran sosial juga yang diterapkan di manga ini, bahwa ya nyatanya memang gitu, bahwa manusia memang sudah merusak dunia ini. Oke, balik ke cerita. Intinya keputusan akhir manusia itu bakal dimusnahkan, tapi kalau cuma sampai situ ceritanya nggak bakal lanjut atau nggak bakal ada cerita yang menarik gitu kan. Namun sebelum itu seorang fakir nama Brunhild menyatakan bahwa dia keberatan atas keputusan itu dan memohon kepada para dewa, yang terutama saat itu adalah Zeus, untuk melakukan yang namanya kompetisi yang akan menentukan layak tidaknya manusia itu dimusnahkan. Karena menurut Brunhild hal tersebut hanya sebelah pihak, yang ketetapan sebelah pihak yang hanya ditetapkan oleh dewa gitu, dan manusia ya kayak nerima gitu aja ajal mereka gitu. Jadi Brunhild ini menyarankan agar manusia itu bisa membela diri mereka dengan ya gimana caranya gitu, dan Brunhild menyarankan untuk melakukan suatu event yang disebut Ragnarok. Ya mungkin Ragnarok kalau dari mitologi Nordik itu seperti kiamat, di mana di Ragnarok itu para dewa akan bertarung dengan para raksasa yang akan menghasilkan ya kehancuran dunia gitu. Di manga ini itu Ragnarok adalah kejadian di mana para dewa akan bertarung dengan manusia untuk menentukan nasib dari manusia tersebut. Cukup menarik. Tunggu dulu, masih banyak hal yang menarik yang bisa kita bahas di manga ini. Seperti yang gue bilang tadi, si Brunhild ini menyarankan untuk hal tersebut terjadi dan kemudian disetujui oleh para dewa ya, karena di manga ini para dewa itu digambarkan sebagai sosok-sosok yang arogan, yang misalnya sangat meremeh manusia, karena memang mungkin kenyataannya memang ya kekuatan manusia dan para dewa itu sangat berbeda gitu. Tapi cara mereka menggambarkan dewa itu memang sebagai sosok antagonis atau sosok jahat yang ada di manga ini. Kemudian hal tersebut disetujui dan kemudian Brunhild diminta untuk memilih orang-orang yang akan bertarung di akhir nanti atau di kompetisi nanti. Dan dia memilih 13 orang manusia yang akan bertarung dengan 13 dewa. 13 manusia ini adalah orang-orang terpilih yang diambil dari setiap zaman, mulai dari zaman manusia pertama turun ke bumi yaitu Adam sampai ke zaman sekarang. Jadi dia akan memilih orang-orang pilihan yang benar-benar menurut dia bisa menyelamatkan manusia. Dipilih dari 13 orang manusia yang akan menghadapi 13 orang dewa. Nah, yang menarik dari manga ini tuh bukanlah ceritanya. Kalau menurutku pribadi itu bukan 100% ceritanya. Kalau mungkin menurutku tuh ceritanya ya cuman mungkin konsepnya menarik, tapi kalau dari cerita ya cuman kayak turnamen arc biasa, sama aja kayak kalau lihat Naruto Ujian Chunin gitu, atau kayak di Boku no Hero Academia kayak turnamen SMA gitu, sama aja kayak turnamen kelahi 1 lawan 1, nggak ada yang spesial dari itu. Yang membuat pembaca itu semakin tertarik untuk membaca manga ini adalah yang disebut dengan rasa penasaran. Rasa penasaran apa? Rasa penasaran mengenai 13 dewa yang akan ditampilkan beserta spesifikasinya. Spesifikasi 13 dewa dan kekuatannya, serta 13 orang yang dipilih ini siapa dan apa kekuatannya gitu. Bagaimana manusia bisa menyaingi dewa gitu. Bagaimana manusia yang misalnya biasa bisa menyaingi makhluk yang overpower gitu. Nah, situ juga plot twist terjadi gitu. Bagaimana si manusia bisa bertarung dengan dewa dan bisa melukai dewa, itu ada peran para Valkyrie. Valkyrie kalau dari mitologi Nordik adalah semacam makhluk
yang bakal pergi ke medan perang dan menyeleksi orang-orang yang menurut mereka pantas, atau menyeleksi pejuang-pejuang atau orang-orang yang suka bertarung yang pantas untuk diangkat dan ikut bertarung bersama dewa nanti di Ragnarok. Bukan bertarung dengan dewa, tapi bertarung bersama dewa untuk melawan para raksasa. Itu cerita mitologi asli Nordiknya. Tapi di manga ini dipelintir sedikit, orang-orang yang dipilih oleh Valkyrie ini adalah orang yang akan bertarung melawan dewa gitu. Dan agar mereka bisa bertarung melawan dewa, mereka akan melakukan istilahnya yang disebut, aku lupa istilahnya, mereka akan menjadi senjata dari para petarung ini. Misal Valkyrie A bakal menjadi senjata bagi petarung A gitu kan, dan senjata ini bakal menyesuaikan dengan karakteristik si petarungnya. Sepanjang manga ini berlangsung sudah ada 3 pertarungan atau 4 pertarungan yang sudah dijalankan. Pertarungan pertama itu adalah antara Thor dari pihak dewa melawan Lubu dari pihak manusia. Kalau kalian tahu Lubu, dia adalah salah satu karakter yang paling sulit dikalahkan ketika kalian main Dynasty Warrior, dan itu badass banget, dan itu memang benar dari kisah histori Cina. Pertarungan kedua itu antara Adam, manusia pertama yang diciptakan atau yang turun ke bumi, dan melawan Zeus. Pertarungan ketiga adalah antara Poseidon melawan Sasaki Kojiro. Poseidon adalah dewa, Sasaki Kojiro adalah samurai dari Jepang. Pertarungan keempat ada antara Hercules melawan Jack the Ripper, ya itu pembunuh berdarah yang dari London tahun Adi Abad Pertengahan. Sudah tanpa pertarungan, kita nggak tahu apa yang bakal terjadi ke depannya. Tapi menurutku di keempat pertarungan ini, yang bagus dari keempat pertarungan ini memang bagus untuk membangun tensionnya atau membangun minat pembaca ke dalam cerita ini. Tapi menurutku kalau memang dari awal sampai akhir manganya nanti itu ceritanya tetap ya cuman kelai-kelai biasa, menurutku itu nggak bakal seru gitu kan. Nggak bakal mampu mengangkat manga ini untuk tetap di atas posisinya gitu. Menurutku mungkin nanti bakal ada plot twist, bakal ada sesuatu yang menarik dari cerita yang bakal bisa membuat kita menikmati ceritanya lebih banyak lagi. Tapi satu lagi hal yang penting dari manga ini yang membuat manga ini cukup bagus dan cukup enjoyable untuk dibaca adalah gambarnya yang bagus. Gambar dari manga ini menurutku cukup bagus. Detail dari ekspresi, detail wajah, detail badan, detail pertarungan itu gak setengah-setengah. Hancurnya badan, kaki patah, tulang keluar itu benar-benar dinampakkan dengan serius di manga ini. Jadi menurutku untuk jika kalian memang mencari manga yang untuk dinikmati secara cerita ataupun dinikmati secara bisa membekas di hati kalian, itu bukan manga ini. Menurutku manga ini adalah manga yang hadir untuk menjadi hiburan aja gitu, hadir untuk bisa menjadi sesuatu yang baru, menjadi sesuatu yang menghibur dan sesuatu yang beda di dunia manga. Itu menurutku. Dan kalau untuk aku enjoy ceritanya. Sudah sampai chapter terakhir yang keluar ya, chapter baru belum keluar. Dan aku benar-benar rekomendasikan kalian kalau kalian memang mau cari manga yang lumayan ya kontroversial, itu enggak juga sih. Mungkin bagi orang-orang yang memang bad heart atau memang pantat tipit memang bisa trigger dengan ini, karena dewa anjir, dewa-dewa ada dari kepercayaan anjir, dewa-dewa apa gitu anjir. Jadi mungkin bisa dinikmati kalau kalian memang mencari manga-manga yang mungkin bisa lah untuk menghibur-hibur kalian ketika kalian nge-nolep karena corona. Oke, mungkin itu saja dariku untuk pembahasan soal Shumatsu no Valkyrie. Terima kasih sudah mau nonton video ini dari awal sampai akhir. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe. Klik like jika kalian suka, komen pendapat kalian di bawah, dan kita bisa diskusi di bawah. Jane.